Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Listalkology. Sharing is caring, caring with sharing, episode 12. Seperti biasa, aku Astriani sebagai host akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Sebagai sneak peek, kalian pernah nggak sih kalian merasa perlu menghindar pada situasi tertentu, tapi kalian sendiri mungkin nggak tahu apa penyebabnya? Atau misalnya kalian pernah menyadari tingkah laku yang nggak asing, tapi kalian bingung itu asalnya dari mana sih? Nah, bersama narasumber kita kali ini, yaitu dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu di Fakultas Psikologi, ada Bu Rika Rahmawati. Halo Bu Rika, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrolin topik hari ini ya Bu, aku mau ceritain pengalaman teman-teman yang aku kumpulin khusus buat podcast ini. Dan tentunya mereka juga udah bersedia untuk diceritakan di sini cerita mereka. Untuk cerita pertama, teman aku ini seringkali merasa oversharing katanya. Segala hal yang bisa dia ceritain, dia cerita. Bahkan dia itu oversharingnya ke orang yang baru ia kenal atau istilahnya stranger gitu Bu. Nah setelah dia telusuri, katanya di masa kecil dia merasa jarang didengar gitu, dan jarang banget kesempatan dia bisa berbagi ceritanya ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang pas dia dapat kesempatan buat berbagi cerita, dia merasa merespon hal itu dengan berlebihan. Untuk cerita kedua, ada juga teman saya yang dia itu merasa nggak pernah puas sama penampilannya, dan dia itu selalu merasa kurang sama penampilannya, terutama dari berat badannya. Ini cewek ya Bu, by the way. Padahal ya Bu, yang saya lihat ini dia lumayan cantik gitu, dan kalau dilihat dari posturnya pun berat badannya itu ya masih di rentang ideal. Dan setelah saya tanya apakah ada pengalaman masa lalu yang bikin dia sekarang nggak nyaman dengan penampilannya, dan ternyata ada. Katanya dulu dia pas SD dibully sama temennya. Jadi dulu itu dia diejek gendut, katanya diejek jelek, dan ejekan-ejekan itu terbawa mempengaruhi hidupnya sampai sekarang gitu. Nah, dari dua cerita tadi kita bisa melihat adanya persamaan, yaitu tentang pengalaman masa kecil gitu Bu, atau sosok masa kecil yang terbawa sampai sekarang, atau mungkin yang sekarang populer disebut dengan inner child ya Bu. Nah, sekarang kan orang-orang lagi rame nih bahas inner child. Terus kebanyakan kalau orang bahas inner child, bahasnya itu hal-hal masa lalu yang bikin dia trauma. Nah, jadi sekarang kita dalam podcast ini bakal bahas tentang inner child. Jadi saya mau bertanya beberapa hal mengenai inner child. Pertama, sebenarnya apa sih Bu inner child itu yang benernya gitu? Apa memang inner child itu selalu berkaitan dengan hal traumatik? Silahkan Bu. Inner child itu kan sesuatu yang memberikan sumbangsih gitu ya terhadap kepribadian seseorang. Biasanya terasa itu ketika dia sudah dewasa gitu. Ya itu otomatis ya, karena memang terjadinya ketika masih child ya, sesuai dengan namanya, judulnya inner child gitu. Nah, ini pengalamannya terjadi di masa anak-anak, tapi efeknya itu terasanya atau disadarinya ketika di usia dewasa gitu. Sehingga akhirnya mereka kadang disadari, kadang juga tidak ya. Cuma masalahnya itu terasa gitu. Ini kenapa ya kok saya bisa jadi seperti ini? Nah, itu biasanya muncul dari tadi cerita yang sudah disampaikan juga kan, sesuatu yang disadari nggak disadari gitu ya. Cuma ya memang terasa ini sesuatu yang bermasalah pada diri saya gitu, pada kepribadian saya. Nah, ini terbentuknya memang sejak kecil. Tapi ya inner child ini sebenarnya bisa positif bisa negatif juga gitu. Cuma kadang yang terasa bermasalah karena sifatnya yang negatif atau traumatik gitu ya. Tapi sebetulnya tidak hanya merujuk kepada sesuatu yang negatif saja, bisa juga sesuatu yang positif. Tapi sekarang yang sering diangkat di masyarakat umum, yang lebih sering dibahas itu ya sesuatu yang mungkin berkaitan dengan trauma masa lalu di masa kecil gitu, sehingga berefek negatif atau termanifestasi menjadi suatu masalah di usia dewasanya dan jadi sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Ya akhirnya banyak dibahas ya sekarang ya. Gitu. Oke, berarti nggak selamanya inner child itu berhubungan dengan hal yang traumatik ya Bu. Mungkin dari hal yang positif juga kayak ya pertemanan yang sehat, keluarga yang harmonis, itu juga bisa disebut dengan inner child gitu ya Bu.
Nah, setelah tadi kita bahas nih definisi sedikit tentang inner child, seberapa penting kita memperhatikan inner child kita? Memangnya kalau misalnya kita mengabaikan aja gitu inner child kita itu gimana, Bu? Kalau dibilang penting ya selama itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan, ya penting ya. Karena nggak bisa jadi unfinished business gitu. Kalau itu jadi unfinished business bisa berkepanjangan. Karena kita sebagai manusia normal, hidup kita itu ada di fase-fase ya, ada bertahap. Sepanjang rentang kehidupan punya masalah yang harus kita hadapi. Dan setiap masalah itu punya masalah yang suatu kejadian-kejadian yang harus diselesaikan gitu. Nah, kalau kita punya PR di masa lalu yang akhirnya jadi sifatnya unfinished business, ini akan bertumpuk. Ya kebayang lah ya, ada satu masalah nggak selesai, terus kita berjalan menjalani kehidupan ini, ketemu lagi masalah baru, atau mungkin masalah di masa lalu yang sifatnya unfinished business ini jadi core kita, diri kita, dan akhirnya jadi basic dalam kita beradaptasi di lingkungan kita gitu. Kalau itu hal yang baik, ya bagus ya dipertahankan. Tapi kalau sesuatunya menjadi suatu masalah dan itu berkaitan dengan inner child, ya mau nggak mau seharusnya memang diselesaikan, dihadapi gitu. Bukan di denial ya, bukan disangkal gitu bahwa kita seseorang yang punya masalah di masa lalu, terus cengeng masih gini aja nggak beresin gitu ya. Nah, dengan hal-hal yang sifatnya sepele seperti itu bisa jadi efeknya tidak sepele gitu. Sehingga sebetulnya yang bijak adalah kita tahu manifestasi apa yang kita rasakan biasanya sih kan diwarnai dengan emosi ya. Emosi yang muncul itu kan jadi satu pesan tersendiri terhadap suatu kondisi kita gitu sebetulnya. Dan menjadi satu pesan juga terhadap apa sih yang harus kita lakukan di sekitar kita. Nah, minimal emosi-emosi yang muncul dimanifestasikan dalam kehidupan kita itu jadi satu pesan bahwa bisa jadi ini sebetulnya unfinished business yang akar permasalahannya itu muncul ketika kita kecil dulu gitu. Nah, ini harus diberesin. Jadi kalau bermasalah membuat kita jadi tidak adaptif di lingkungan, membuat kita memiliki banyak konflik karena adanya hal yang negatif di inner child kita, ya sebaiknya harus diselesaikan gitu. Berarti inner child ini agak lebih penting juga gitu untuk kita perhatikan karena ini tuh bisa mempengaruhi aspek kehidupan kita yang sekarang, berarti ya Bu? Betul. Sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan kita yang sekarang. Nah, terus saya mau tanya nih Bu, tadi dari yang kita obrolin sebelumnya, faktor-faktor yang membentuk inner child kita yang akhirnya membawa kita jadi diri kita yang sekarang tuh apa aja sih Bu? Faktor-faktor yang ada dalam inner child yang berpengaruh terhadap kita ya. Sebetulnya sih banyak ya aspek kehidupan yang berpengaruh yang terjadi di masa lalu gitu. Akhirnya mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kalau kita kembali kepada psikologi perkembangan ya yang paling bisa membahas itu, selain kita bahas juga mengenai psikologi kepribadian ya. Kalau ini karena konteksnya psikologi, terus teman-teman mungkin yang banyak mendengar adalah mahasiswa psikologi bisa cepet nangkep ya kalau kita bahas mengenai teorinya gitu. Nah, aspek kehidupan manusia itu kan nggak cuma satu. Faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia itu nggak cuma satu, sehingga kita nggak bisa saklek ya seperti kita merumuskan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kalau kita bicara mengenai psikologi, mengenai kepribadian, mengenai kehidupan, ya faktornya banyak ya, aspek-aspeknya banyak. Sehingga kalau dibahas apa sih yang berpengaruh, ya bisa berkaitan dengan aspek sosial, bisa berkaitan dengan aspek fisik, moral, kognitif, emosi gitu. Jadi itu semua akan berdinamika, terus ditambah lagi dengan ada aspek nature, nurture gitu ya, ada sesuatu yang sifatnya dari lingkungan, ada yang sesuatu yang sifatnya dari genetik, warisan, nah itu basic teorinya, itu semua akan berdinamika sehingga akhirnya akan termanifestasi pada setiap individu dan bisa jadi manifestasinya beda-beda. Bisa jadi kasusnya sama, bullying, tapi bullying yang muncul atau efek negatif yang munculnya itu bisa jadi beda-beda. Ada orang yang menghadapi bullying justru dia malah jadi punya defense mechanism yang terlalu berlebihan gitu ya, atau dia melakukan sesuatu yang akhirnya seperti pertahanan diri tapi terlalu berlebihan, entah misalnya proyeksi berlebihan, rasionalisasi berlebihan.
segala sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak bagus ya, dan akhirnya bisa berefek negatif kepada interaksi sosial kita, kepada lingkungan, atau mungkin juga berefek negatif kepada diri kita sendiri. Atau bisa jadi misalnya emosinya jadi punya kekhasan tersendiri sebagai problem solvingnya gitu, karena dia dulunya mungkin dibully. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda manifestasi perilakunya, muncul masalahnya karena memang aspek-aspek yang menjadi faktornya juga berbeda-beda, banyak gitu ya, nggak cuma satu gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi kan sudah disinggung juga ya Bu, aspek kehidupannya. Kalau misalnya kita pas dewasa nih, kan kayak bisa dibilang domino efek gitu Bu. Nah dari si domino efek ini tuh, apakah misalnya bisa juga ke pekerjaan gitu atau ke sosial, si inner child itu bagaimana sih Bu? Lebih lengkapnya? Betul Astri. Jadi kalau dibilang domino efek, betul ya, kita biasanya akan berpengaruh. Akar permasalahannya mah di mana gitu, tapi efek yang kelihatan atau yang terasa itu justru sebetulnya adalah efek dominonya saja gitu. Sehingga kadang orang yang tidak paham bahwa akar permasalahannya itu harus dicari, harus diselesaikan, nggak beres-beres, jadi tetap aja jadi unfinished business. Nah, seperti itu tadi yang disampaikan oleh Astri itu betul, bisa jadi efek dominonya ke pekerjaan, efek dominonya ke pernikahan gitu ya, kalau sudah ada di situasi itu, atau organisasi, atau masih ada di pendidikan juga bisa berefek ke situ. Ya di mana orang ini memiliki peran, punya status sosial di situ, bisa jadi kalau inner child-nya bermasalah dan jadi unfinished business di masa dewasanya, bisa berefek kemana-mana gitu. Jadi ya berbahaya ya sebetulnya efek dominonya ini yang akhirnya jadi merembet kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya akar permasalahannya cuma satu. Cuma ya kadang disadari, kadang tidak. Kadang ada yang aware, ada yang tidak gitu. Oke, nah setelah kita mengenali inner child kita nih Bu, tadi dari segi pengertian, dari seberapa penting kita harus memperhatikan inner child, lalu aspek kehidupan yang akan terpengaruh gitu dari inner child ini. Nah, bagaimana cara kita menyikapi atau misalnya berdamai dengan si inner child tersebut Bu? Ya, berdamai itu yang paling bijak yang bisa kita lakukan, sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tapi effortnya, usahanya, ikhtiarnya itu harus penuh hati gitu, harus betul-betul diwarnai dengan hijrah gitu ya, karena ini efeknya juga bukan efek yang sederhana gitu. Kalau kita berkaitan dengan trauma masa lalu yang konteksnya adalah inner child, inner child ini biasanya terjadinya ketika seseorang di bawah usia remaja gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa berdamai? Yang pasti kita harus peka terhadap kondisi apa yang sedang muncul pada diri kita saat ini. Kalau kita merasa bahwa kok muncul konflik ya, banyak orang yang gak suka sama saya, ya sudah, terima itu. Jangan terlalu tebal topengnya, tidak terlalu kuat defense mechanism-nya, sehingga akhirnya membuat kita tidak bisa peka terhadap lingkungan, tidak mendengar pesan dari lingkungan bahwa kita sebetulnya harus berubah. Jadi minimal kita tahu dulu, introspeksi diri ya, bahasa yang sering kita gunakan. Ada apa ya dengan saya? Karena kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan kalau terjadi masalah yang ada di sekitar kita. Sehingga yang paling bijak yang bisa kita lakukan adalah kita peka, kita mendengar pesan dari diri kita, dari pesan dari lingkungan juga, supaya kita tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik sajanya adalah kita punya masalah yang harus diselesaikan. Nah, ketika kita sudah tahu misalnya ya, kalau kita bisa lakukan itu cukup dengan introspeksi ya sudah. Tapi kalau memang terasa bahwa kok jawabannya nggak muncul-muncul, mungkin kita perlu bertanya sama orang yang kenal dengan kita, tapi objektif. Sehingga apa yang kita terima itu sesuatu yang baik meskipun pahit didengar atau diterimanya gitu. Nah, yang selanjutnya kalau memang ternyata sama teman, aduh kok teman nggak bisa ngasih sesuatu ya, nggak bisa membuat saya berubah gitu. Apa yang dia sampaikan yang baik-baik aja, cuma berusaha membuat saya tenang. Tapi sebetulnya saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau sudah di situ, saya sarankan sebaiknya memang datang ke profesional, bisa melakukan konseling gitu ya, sehingga nanti akan dibantu oleh profesional tersebut, misalnya oleh konselor, oleh psikolog, dipetakan masalahnya, kemudian di psikoedukasi, sesuatu yang mungkin yang bersangkutan tidak tahu karena tidak punya ilmunya atau tidak punya pengalaman gitu. Nah, di situ dibantu. Dari situ kita berdamai dengan cara yang tidak hanya melibatkan aspek emosi tapi logika juga. Kita misalnya di psikoedukasi ya, berdamai dengan cara apa? Ya kita pakai terapi-terapi. Misalnya
Yang paling mudah kalau kita ternyata sudah mengalami psikosomatik, ya kita pakai relaksasi dulu sehingga kondisi kita jadi imbang ya, tidak mengalami satu kondisi terlalu panik, terlalu cemas, atau yang berefek kepada tubuh kita damaikan dulu tubuh kitanya. Atau ya sambil berjalan ya kita damaikan juga masa lalu kita. Mungkin ada sesuatu yang menyakitkan pada diri kita karena sifatnya trauma, atau ada suatu proses yang membuat kita terintimidasi, tertekan, merasakan sakit hati ya, sehingga akhirnya membuat kita harus memaafkan. Nah sekarang kan ada juga ya forgiveness therapy. Dipilih saja mau pakai forgiveness therapy dari siapa. Nanti dari situ kita berjalan, dan itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena bisa jadi memaafkannya itu muncul di mulut tapi hati masih belum ya, karena sesuatu yang sederhana juga bisa jadi berkarat gitu di hati. Nah nyembuhin karatnya itu yang nggak mudah sebetulnya, itu berproses, nggak bisa cuma sebulan 2 bulan gitu, karena perlu kesembuhan hati, perlu pakai logika juga. Ketika kita sudah terlalu sakit hati, mungkin emosi kita sudah terlalu dominan ya, sehingga logika kita jadinya mungkin nggak bisa dipakai untuk berpikir dengan baik gitu. Nah itu yang akhirnya membuat kita jadi bermasalah biasanya. Nah dari situ ya, jadi kita aware dulu yang bermasalah pada kita apa. Kalau fisik ya udah rasakan bagian mana tubuhmu yang sakit. Dari situ nanti kita sadari, mungkin bukan sebetulnya lifestyle karena kesehatan atau tubuh kita yang bermasalah ya, tapi ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita akhirnya belum memaafkan sepenuhnya, sehingga akhirnya membuat kita jadi sakit fisik. Ya dinamika seperti itu kan terjadi biasa juga ya. Maksudnya ketika kita punya masalah fisik bisa berefek ke mental, ketika kita punya masalah mental bisa berefek ke fisik, begitu ya, seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Nah, kita sadari diri dulu. Kenapa sih masalah ini muncul? Efeknya kemana? Terus saya harus apa? Nah, dari situ kita bisa perlahan menjadi diri yang lebih baik. Yang saya katakan hijrah tadi. Karena bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang singkat. Dan kalau ada sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, itu bukan berarti kita harus melupakan. Forgiving is not forgotten. Apa tuh lupa bahasanya, pokoknya kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi memaafkan itu bukan berarti melupakan gitu, karena semakin kita melupakan, berusaha untuk melupakan, semakin sulit sebetulnya ya. Jadi biarkan saja itu berjalan, kita berproses untuk memaafkan, dan ketika mengingat itu, kalau saya sih indikatornya biasanya adalah sudah tidak ada sakit hati lagi, sudah tidak ada sesuatu yang menyobek atau menyayat gitu di dada. Kan beda ya rasanya kalau kita disakiti oleh seseorang, kita punya pengalaman trauma masa lalu, ketika kita belum ikhlas, belum memaafkan, kerasa banget gitu, sakit banget, tersayat di dadanya tuh sakit ya, yang sakit yang nggak berdarah kata orang-orang. Tapi kalau kita sudah memaafkan, ya udah itu jadi sesuatu memori aja, tapi udah nggak ada sayatan lagi di hati gitu. Kalau saya indikatornya ke situ ya biasanya. Nah mungkin setiap orang punya indikator masing-masing ketika sudah ada di tahapan memaafkan atau ikhlas gitu ya, karena itu proses belajar kalau menurut saya, tingkat level yang paling tinggi yang bisa mencapai itu gitu. Kita banyak yang bilang ya udah saya udah maafin kok, tapi ketika mengingat itu masih sakit gitu rasanya, masih ada sayatan gitu yang langsung terjadi. Nah itu mungkin perlu dipertanyakan ya, apakah sudah berdamai, apakah sudah memaafkan, atau masih jadi unfinished business yang on progress untuk diobati gitu. Astri. Sangat jelas ya Bu dari cara bagaimana kita berdamai gitu, karena memang yang saya rasakan sendiri itu agak gimana ya, agak susah gitu untuk berdamai dengan masa lalu, walaupun saya juga sedang dalam proses gitu misalnya. Tapi memang untuk saya juga pernah dengar nih teknik kayak yang absorb and release katanya gitu Bu. Jadi memaafkan tapi bukan berarti melupakan gitu, kayak tadi yang udah disebutkan sama Ibu tadi. Nah berangkat dari situ terkadang kita itu dapat trigger yang membuat kita mengingat luka masa lalu gitu Bu. Nah bagaimana cara kita menghadapi trigger tersebut agar kita tetap tenang gitu Bu, istilahnya enggak bereaksi yang berlebihan gitu, gimana Bu caranya? Bereaksi itu sebetulnya kan akan jadi pembawaan juga ya. Ada orang yang mudah panik sehingga reaksinya jadi berlebihan, atau orang sekarang bilangnya lebay. Ada orang yang cool gitu, tenang, padahal sebetulnya dalam hatinya juga bergejolak, cuma manifestasinya lebih terlihat tenang aja gitu. Nah pembawaan seperti itu kan tiap orang berbeda-beda ya. Cuma bagaimana sih kita supaya bisa membuat itu jadi lebih tenang,
bisa berpikir jernih gitu. Ketika kita menghadapi suatu gelombang kan pasti akan buat kita jadi goyah ya, jadi tergoncang gitu. Kita menghadapi trigger, misalnya kayak orang punya masa lalu pernah ditakut-takutin sama kodok, terus dia akhirnya jadi fobia kodok. Ketemu kodok itu kan bukan sesuatu yang mudah buat dia. Meskipun orang lain bilang kenapa sih kamu takut sama kodok doang gitu, lebih serem harimau kali, tapi untuk orang tersebut lihat kodok itu sesuatu yang lebih serem daripada harimau, sehingga kita tidak bisa menyepelekan itu gitu ya. Nah, buat kita masing-masing mungkin punya hal seperti yang disimbolkan dengan kodok itu gitu, sehingga ketika kita ke-trigger sama sosok itu, membuat kita jadi akhirnya tergoncang ya, karena kita punya pengalaman masa lalu yang masih menyakitkan, masih bernanah lukanya gitu, yang nggak kelihatan sih lukanya di mana, tapi rasanya sakit banget. Nah, minimal kalau kita aware terhadap kejadian itu, kita bisa langsung adaptif, kita bisa punya defense mechanism yang cukup, sehingga buat kita jadi nggak terlalu jatuh down ya. Kita bisa tadi misalnya udah mulai nih panik, dingin tangannya, jantung berdebar, nafas ngos-ngosan, kita lakukan relaksasi tadi, karena kita tahu bahwa ini kondisi yang memancing unfinished business kita yang mungkin kaitannya dengan inner child itu. Atau misalnya kita pernah nih dulu waktu kecil dibentak ya sama orang tua ya misalnya, itu kejadian yang akhirnya jadi inner child, luka gitu di diri kita, terus akhirnya membuat kita jadi ketika mengingat momen itu menyakitkan, atau mungkin momennya nggak ingat, tapi ketika dibentak sama orang lain itu langsung langsung goyah banget gitu, ngagebek ya kalau bahasa Sundanya, langsung kaget gitu. Orang lain tuh mungkin dibentak biasa aja, tapi orang lain yang kena inner child karena dia dulu pernah kena child abuse misalnya, atau disiksa secara fisik, itu bukan sesuatu yang biasa, sampai kaget, terus akhirnya panik, terus akhirnya jadi lemah, nggak berdaya, nggak bisa berpikir secara jernih, karena hentakan-sentakan, teriakan orang itu membuat dia jadi tersentil lagi lukanya. Nah, kalau sudah begitu, ya sadari bahwa saya punya sesuatu dengan hal itu, sehingga saya harus berdamai ketika ada momen-momen itu yang saya hadapi dan masih belum saya bisa terima dengan baik. Jadi bisa dihindari atau jadi responsnya jadi lebih baik ya. Tenang, pokoknya ketika kita emosi sedang dominan, maka kita aware terhadap itu, sehingga akhirnya emosi turun dikit ya, saya mau naikin logika. Ini adalah masalah kecil yang sebetulnya tidak perlu saya hadapi dengan besar. Orang itu hanya memberikan intonasi yang tinggi, suara yang tinggi, tapi sebetulnya dia tidak marah kepada saya. Tapi saya punya masa lalu yang buruk, sehingga saya menginterpretasikan dia marah besar pada saya. Nah, kalau emosi udah mulai diturunin, dia bisa pakai logika itu. Tapi kalau orang ini nggak kenal apa yang terjadi pada dia tidak paham apa yang muncul pada dirinya, ya emosi ini akan semena-mena mewarnai cara berpikirnya orang tersebut. Sehingga akhirnya dia jadi seperti hilang arah, kalau berdiri udah nggak ajak gitu ya, terombang-ambing gitu, sehingga akhirnya logikanya nggak bisa dipakai. Nah, kebayang ya asli yang saya maksud seperti apa. Jadi kalau kondisinya udah seperti itu, ya pahami, saya adalah orang yang tidak bisa menerima orang lain berbicara pada saya dengan suara yang keras, karena saya punya masa lalu dengan suara keras. Nah, masa lalu itu yang dia sendiri yang bisa paham. Kalau dia bisa cipta pada orang lain, mungkin orang lain bisa paham juga. Tapi kan kita nggak bisa cipta pada semua orang ya, dan kita nggak bisa nge-protect diri kita sendiri dengan cara, awas ya kamu jangan ngomong keras-keras sama saya ya, saya orang yang begini. Ya kalau kita bisa asertif akan lebih baik, tapi itu tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita nggak tahu ketemu sama orang yang seperti apa, sehingga bisa jadi suara keras itu tiba-tiba datang pada kita, padahal kita belum berdamai dengan masa lalu kita gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan tadi, mengenali diri kita dulu. Terus habis itu kita tahu apa hal yang bisa kita lakukan on the spot ketika kita panik, ketika kita sedang diserang secara fisik. Kalau ngos-ngosan, ya balikin lawannya. Jadi kita usahakan supaya nafas kita jadi pelan. Kalau tangan kita tiba-tiba jadi dingin, kebalikannya apa? Kita usahakan tangan kita jadi hangat. Kalau kita, apapun itu kondisinya adalah berbalik dengan kebalikannya, usahakan dengan kondisi itu. Terlalu gerah ya bikin jadi dingin ya, atau pokoknya intinya seimbangkan fisik kita. Kalau udah deg-degan, minum air putih gitu kali ya. Jadi itu psychological first aid yang bisa kita lakukan. Pastikan dulu kita sedang dalam keadaan relax juga, sehingga itu bisa membuat kita jadi berpikir lebih baik, pakai logika, emosinya diturunin gitu. Itu sih gambaran yang bisa saya sampaikan ya.
betul ya, karena dari kondisi fisik tadi sudah disebutkan juga, karena fisik dan mental itu kan satu kesatuan gitu yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu, saling mempengaruhi gitu, benar-benar. Dan kan tadi apa sih kayak solusi untuk inner child ini salah satunya mungkin datang ke psikolog, tapi mungkin dari teman-teman ini belum semuanya siap datang ke psikolog. Nah jadi terus katanya saya milih untuk bercerita kepada teman saja katanya. Nah itu tuh membantu nggak kalau misalnya hanya bercerita kepada teman gitu, tapi tidak datang ke profesional gitu, Bu? Iya. Membantu sih bisa jadi membantu ya, tapi sejauh mana membantunya, nah itu yang bisa beda-beda. Ada yang bisa kita katakan itu hanya sekedar katarsis. Saya sering dengar ke istilah ini ya. Itu membantu hanya sesaat, meluapkan emosi negatif aja gitu. Habis cerita ke teman lega, tapi sebetulnya core atau akar masalahnya belum beres. Nah, yang harus kita beresin itu kan akar permasalahan sih sebetulnya ya. Yang tadi sempat kita bahas juga efek domino, bisa jadi emosi negatif ini hanya efek domino yang kita keluhkan ke teman. Teman kita kalau dia punya bekal jadi peer counselor ya akan lebih baik. Tapi kalau dia hanya sebagai active listener aja atau dia hanya berlandaskan pada helping relationship, ya itu hanya sesaat mungkin. Jadi dia tidak sampai terobati sampai ke akar permasalahannya gitu. Tapi itu lebih baik sih kalau menurut saya. Setidaknya kita bisa curhat ke teman, kalau memang teman kita bisa diandalkan ya. Daripada kita memendam sendirian, berusaha untuk menyelesaikan sendiri tapi nggak beres-beres. Atau misalnya kita mengalihkan kepada sesuatu yang lain tapi justru menyakiti diri kita. Banyak juga problem solving seperti itu. Atau respon-respon yang seperti itu. Yang sekarang terjadinya akhirnya jadi, ya Bu, ini kan sakit yang nggak berdarah. Jadi gimana caranya saya bikin sakitnya berdarah? Gitu. Nah itu jadi bermasalah ya. Sesuatu yang menurut dia mungkin itu solusi tapi sebelumnya enggak. Nah itu yang harus disampaikan oleh profesional. Nanti akan disampaikan oleh profesional ketika ketemu dalam konteks yang profesional gitu. Kalau ke teman udah cukup, masalahnya udah selesai, oke. Tapi kalau belum, atau misalnya akar permasalahannya belum selesai, ya itu jadi harus diselesaikan gitu. Nah unfinished business ini kadang seperti itu. Sampai dewasa cuma cerita ke sahabat aja gitu, tapi sahabat juga tidak bisa memberikan solusi yang baik ya. Ya akan terus jadi bermasalah. Karena sebetulnya juga jangan berpikir bahwa psikolog juga problem solver ya. Sebetulnya bisa jadi ketika konseling itu hanya reflecting aja, kita cerita, kita yang terinsight, kita cerita, kita terinsight gitu. Nah, untuk memberikan insight itu profesional sudah terlatih. Dan jadi active listener atau orang yang menyimak dengan baik juga itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi ketika kita bicara kepada profesional atau kepada teman kita yang sudah tahu ilmunya, itu akan lebih tertata gitu masalahnya. Dan progres untuk menyelesaikannya juga akan lebih terlihat gitu ya, nggak berlarut-larut jadinya. Gitu Astrid. Nah, berarti tadi untuk pembahasan inner child ini sudah cukup lengkap ya Bu, dari mulai definisi, seberapa penting kita memperhatikan, terus solusi bagaimana kita berdamai. Mungkin ada satu kesimpulan mungkin Bu, atau closing statement sebelum kita akhiri podcast kali ini. Iya. Closing statement saya sih sebetulnya ada dua ya. Ada pada orang yang mungkin sedang mengalami ini, menyadari bahwa dia memiliki inner child yang masih unfinished business yang harus segera diselesaikan. Iya, tadi hadapi saja itu, terima itu, bahwa kita memang memiliki masa lalu yang menyakitkan dan masih menjadi luka. Sehingga tugasnya sekarang adalah segera obati luka itu supaya tidak berkepanjangan. Minimal tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain yang kita sayangi di kehidupan kita selanjutnya gitu. Maksudnya di fase kehidupan selanjutnya. Nah, yang kedua, closing statement-nya diberikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak ya pastinya. Itu yang kadang menjadi satu tantangan tersendiri, bagaimana kita menjadi orang tua yang bijak, yang tidak memberikan sumbangan negatif terhadap inner child anak-anak gitu. Jangan sampai itu terjadi ya. Semua orang pasti berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita sadari dalam pengasuhan kepada anak, bahwa bisa jadi hal yang kita anggap biasa, hal yang kita anggap itu juga terjadi pada saya di masa lalu, itu bukan hal yang biasa untuk anak-anak kita gitu.
karena kehidupannya sudah berbeda. Kita tidak bisa menyamakan setiap generasi, tidak bisa menyamakan setiap zamannya. Jadi kita harus bisa peka bahwa siapa yang kita asuh itu punya zamannya sendiri, dan kita tidak bisa menyamaratakan itu gitu. Jadi setidaknya kalaupun kita punya inner child, ya janganlah ngasih inner child ke anak kita atau ke orang lain yang masih tidak berdaya, itu yang disebut sebagai anak-anak gitu. Itu closing statement saya, Astri. Oke, closing statement tadi sekaligus menandai bahwa kita telah sampai di akhir podcast episode kali ini. Saya mewakili tim Listalkology mengucapkan terima kasih kepada Bu Rika karena telah bersedia menjadi narasumber kami dan membagikan ilmunya di podcast ini kepada kami tim Listalkology dan para pendengar Listalkology. Dan episode ini merupakan episode terakhir untuk saya sebagai host Listalkology. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dema Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya Divisi Kominfo dan Advokasi, serta kepada program Volunteering Maps di bawah naungan Divisi Nalar dan Intelektual Dema Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena telah mempercayakan saya sebagai host Listalkology selama 6 episode ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena diberikan kesempatan sebagai host podcast merupakan kali pertama saya sebagai host. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan podcast ini. Mohon maaf selama saya menjadi host masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Listalkology, sharing is caring, caring with sharing.